Ustadz. Tentang Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Eh, Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa kembali belajar. Harapan kita dengan ini program ya bisa antarkan kita mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam sabda beliau. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hari ini, Bapak Ibu, kita akan meneruskan ya materi kita pekan lalu, ya, bahkan 2 pekan ini, ya, tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu, khususnya ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat banyak dan kita sudah sebutkan beberapa, ya, beberapa. Dari Allah angkat martabatnya orang-orang yang berilmu dan beriman, ya. Kemudian eh, orang yang berilmu itu orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu tidak sama antara orang yang berilmu demikian pula orang yang tidak berilmu, pasti beda, ya. Lalu Allah apa Allah itu mengikutkan orang-orang yang berilmu bersama Allah dan Rasulnya, para malaikatnya, ya, dalam persaksian hal yang paling utama, yaitu tentang permasalahan tauhid. Masya Allah. Jadi Allah bersaksi, ya, mengakui tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Para malaikatnya. Nah, demikian pula orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Nah, sekarang kita bukan teruskan lagi ya materi kita ini. Ya. Ibu, yang berikutnya di antara keutamaan ilmu itu. Apa, Bu? Dia itu, ya, disamakan dengan orang yang pergi berjihad fisabilillah. Ya. Sama, ya, seperti orang yang pergi berjihad fisabilillah. Bisa bayangkan Ibu sekalian, ya, kalau ada orang sholat yang ya kemudian pergi berjihad fisabilillah. Apa taruhannya? Ya, yang paling dari Ny- hilangnya nyawa. Nyawa. Hilangnya nyawa Ibu Bapak sekalian. Karena syahid fisabilillah. Dan kalau hilang, ya, nggak mungkin kembali di dunia lagi. Tapi insya Allah kembali di akhirat dalam keadaan yang lebih baik. Yang lebih baik. Nah, Ibu, ternyata orang yang pergi, ya, untuk mencari ilmu itu disamakan dengan orang-orang yang pergi berjihad. Bahkan ada orang-orang yang pergi berjihad, ya, diarahkan oleh pimpinannya pergi berjihad, tapi ada orang-orang itu yang diarahkan untuk pergi menuntut ilmu. Ya, Masya Allah. Di antaranya Allah menyebutkan di dalam surat yang banyak bicara masalah jihad. Ya. Apa itu surat ke-9? Yaitu surat At-Taubah. Coba semua buka. Buka surat yang ke-9, At-Taubah. Berapa? Pada ayat yang ke-122. Sudah jumpa? Masya Allah. Coba kita perhatikan. Barmakana. Ya. Nah, Makanan. Barmakana ya Ustaz. betul. Ya, coba dibaca Ibu Yati. Oh, iya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah firqatin minhum ta'ifatul liyan tafaqahu fiddini waliyunziru qawmahum waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ustaz, Ustaz. Iya. Coba Ibu diterjemahkan Ibu atau maknanya coba. Wa makana dan apa yang tidak patut Dan tidaklah patut bagi orang-orang yang dan tidak ya wa makana tidaklah patut al mukminun yaitu orang-orang yang beriman liyang biru kafah untuk pergi seluruhnya. ya. Oke, terus Walaula nafaro min kulli firqatin minhum, maka mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka To'ifatum kelompok kelompok liyanafakohu iya tafaqahu. akotab liyatafakohu fiddin agar mereka memperdalam dalam agama. Ya, Pengetahuan agama maksudnya. ya terus Ibu. Waliyundiru qaumahum dan agar mereka memberi peringatan kepada kaum mereka tidak apabila roja'u mereka kembali ilaihim kepada kaum mereka la'alahum yahzarun agar mereka menjaga diri. Iya, Masya Allah. Bapak Ibu coba perhatikan. Apa kata Allah? Wa makanal mu'minun. Ya. Tidaklah pantas orang-orang yang beriman itu. Masya Allah. Orang beriman luar biasa. Tinggi martabatnya. Tapi Allah bilang, wa makanal mu'minun. Tidak pantas untuk orang-orang beriman itu liyanfiru kafa. Untuk semua itu pergi. Apa? Pergi berjuang. Kafa semuanya. Ya. Semuanya pergi berjuang. Artinya apa? Ada yang nggak pergi berperang secara zahirnya itu. Ngapain? Kata Allah, falaula nafara min kulli firqati minhum ta'ifah. Mengapa tidak? Ya. Mengapa tidak pergi? Ya. Pergi sekelompok orang, ta'ifah. Sekelompok orang dari sebuah kumpulan, ya. Jadi perginya bukan pergi berperang, tapi apa? Pergi untuk liyatafaqahu fiddin. Masya Allah. Liyatafaqahu untuk ya belajar mendalami agama. Tuh, yatafaqahu dia kata fiqhi, ya kan Bu? Yatafaqahu artinya belajar sungguh-sungguh untuk mendalami agama ini. Nah, itu mana sekalian. Bayangkan, ya. Mengapa ya? Mengapa eh, tidak ada sekelompok orang itu yang pergi untuk yatafaqahu fiddin, Masya Allah. Belajar untuk mendalami agama ini. Apa tujuannya? Kalau sudah belajar, selanjutnya waliyunziru qaumahum agar mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya, berikan peringatan kepada kaumnya untuk bisa mengajarkan agama kepada kaumnya tersebut. Ya, sudah belajar setahun, 2 tahun, sudah pergi belajar, pulang ke kampungnya itu, Bu. Ini, Bu. Untuk apa? Untuk liyunziru qaumahum. Memberikan peringatan kepada kaumnya idza roja'u ilaihim. Apabila mereka itu kembali kepada kaumnya. Masya Allah. La'allahum yahzarun.
agar mereka kaumnya itu bisa menjaga diri ya dari terjatuh kepada kemaksiatan. Sekalian, masya Allah ya. Ini jelas sekali sekalian. Jadi dalam sebuah negara itu diatur ya. Ada sekelompok orang yang pergi berperang, pergi berjihad ya. Ada sebagian orang yang tetap jaga kampungnya. Lalu Bu, ada sebagian orang yang tetap pergi belajar, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Nah, ini kalau jihad Sama. Ibu apa? Jihad mendatangi ya. Beda kalau diserang. Kalau diserang, semuanya apa? Semuanya siap-siap. Semua siap-siap untuk berjihad. Tetapi dalam kondisi dia mendatangi, ya mendatangi orang untuk berjihad, sebuah negeri untuk berjihad dengan berdakwah, maka itu diatur, diatur. Wah, saya nggak mau pergi belajar deh, ini pergi berjihad aja, ya. Pahalanya lebih gede. Nah, ibu nggak begitu. Kalau pimpinan sudah melihat ini orang potensinya apa, sekarang dia pergi belajar, maka ikuti. Ini orang ini potensinya untuk pergi berjihad, maka pergi berjihad itu saya lihat. Tapi dari sini kita bisa memahami bagaimana besarnya keutamaan, Masya Allah, orang-orang yang meluangkan waktunya secara khusus untuk yatafaqahu fiddin, ya, menguasai dengan dalam agama ini. Apa itu, Bu? Ya, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar, belajar dan belajar. Ya. Dengan tujuan ya semakin memahami agama ini. Basicnya apa? Paham Al-Quran, paham sunnah Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dia tahu bagaimana caranya, cara membacanya dengan benar. Nah, itu penting. Kenapa? Itu Al-Quran haknya Allah. Haknya Allah yang harus kita berikan itu. Dia kalamullah. Gak boleh kita baca sembarang. Allah sudah kasih kenikmatan. Allah minta kita untuk baca kalamullah seperti yang dia mau. Bukan gaya bebas. Bukan mau caranya kita. Nah, maka kita perlu belajar. Bagaimana bisa membacanya dengan benar, panjang pendeknya, makhrajnya, dan seterusnya. Ya, itu perlu untuk menjadi perhatian kita. Juga kita belajar ya, untuk bisa memahami akan makna-makna Al-Quran yang kita baca. Demikian pula ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Insyaallah. Jadi misalnya dari sini nampak ya, nampak Masya Allah, bagaimana Allah memposisikan orang-orang yang meluangkan waktu yang serius untuk belajar agama Allah SWT. Nanti tujuannya kalau sudah pulang bisa memberikan peringatan kepada kaumnya yang lain, kepada keluarganya, kepada teman-temannya, ya bisa berbagi ilmu yang didapatkan sebelumnya. Sekarang Ibu Gayatri belajar nih ya. Nah, nanti kalau pulang ketika atur waktu ya, punya kelas sendiri, mendampingi ibu-ibu ya, mendampingi apa mendampingi ibu-ibu muda gitu kan, mendampingi anak-anak. Materinya apa? Ya seperti begini kira-kira. Punya halakoh sendiri, punya kelompok sendiri untuk belajar apa? Belajar eh, program kait misalnya. Program kait misalnya. Ini misalnya. Tujuannya la'allahum yahzarun. Agar semua mereka itu bisa menjaga diri mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekalian, nah ini sekali lagi menunjukkan Masya Allah betapa luar biasanya orang-orang yang Allah berikan ilmu. Dan itu didapatkan dengan cara belajar. Ya, nama itu ta'allama. Ta'allama. Nah, dan itu yang membuat kenapa orang yang belajar itu, Bu, levelnya tinggi banget. Ya, tinggi sekali. Nah, sampai menjadi level apa, Bu, yang terbaik dari hamba Allah. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini harus kita hafal mati, Bu. Hafal mati, hafal kuat, biar selalu menghadirkan semangat dalam diri kita. Untuk menjadi bahagian orang-orang yang punya perhatian akan Al-Quran. Khairukum, khairukum. Orang yang terbaik di antara kalian. Siapa itu? Dua. Man ta'allamal Qur'ana. Man orang yang ta'allama itu belajar Al-Quran. Itu bu ta'allama dari kata alima. Ya, dia telah berilmu. Ta'allama adalah proses. Proses belajar untuk proses mengulang-ulang.
Kan ta'allama itu ada tasydid kan? Ta'allama. Apa? Proses belajar mengulang-ulang untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Nah ini Bu, orang yang ta'allam Al-Quran, belajar terus-menerus, mengulang terus-menerus ilmu Al-Quran ini. Nah, sampai kapan Ibu? Sampai Mati. meninggal. Ya. Apakah bilang, waduh yang sudah berumur gak usah belajar lagi? Ada begitu Bu? Kan gak ada ya. Nggak ada, nggak ada masanya itu. Orang belajar itu terus belajar. Nah, lalu yang kedua tujuannya adalah wa'allamahu. Juga bisa allamahu, memberikan ilmu Al-Quran kepada orang lain. Kita sudah belajar, kita dapatkan ilmunya, kita kuasa ilmunya. Lalu kita ajarkan kepada orang lain. Masya Allah ya. Dan itu insya Allah bisa. Ya, hari ini ya ada Ustadz Atom mendampingi kita. Hari ini saya belajar, saya mendampingi ibu. Karena saya dulu pernah belajar. Ya, Ustadz Atom pernah belajar sama guru beliau. Kemudian apa? Sekarang meluangkan waktu beliau ya untuk juga apa? Berbagi ilmu kepada orang lain. Nah, kira-kira sekalian itu cara kita. Ya. Cara kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Nah, basicnya apa Bu? Belajar. Masya Allah. Belajar. Bapak sekalian, nah itulah beberapa dalil ya, dalil dari Al-Quran ya, Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu agama ini. Ya, secara umum ya, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang sekalian, kita akan sebutkan beberapa hadis dari Nabi yang juga menunjukkan, Masya Allah, keutamaan orang-orang yang berilmu. Dengan tujuan kalau kita tahu ini Bu, Bapak, kita semangat belajar lagi. Semangat belajar terus. Di antaranya, hadis yang disebutkan oleh sahabat yang mulia, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ini berarti dia adalah sepupunya Nabi, ya sepupunya Nabi itu. Karena kan itu Abu Sufyan adalah pamannya Nabi. Ini anaknya, namanya Muawiyah. Oh, ini orang Masya Allah Bu, luar biasa. Dulu orang yang jahat banget nih. Oh jahat banget Ibu sekalian. Awalnya memerangi Nabi dan para sahabat yang pernah perangi. Tapi kemudian Ibu masuk Islam belakangan. Ya setelah hijrah itu Bu baru Islam belakangan. Ya. Bapaknya masih Islam Abu Sufyan kapan? Ketika penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Kurang lebih anaknya, nah dekat-dekat itu juga, dekat-dekat. Ini hadis Masya Allah diriwayatkan oleh sahabat ini. Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa dia bilang Ibu? Dia bilang, Sami itu aku ini mendengar langsung. Masya Allah. Jadi aku ini mendengar langsung. Ya. Dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dari Nabi Rasulullah SAW. Masya Allah. Bayangkan Ibu. Lalu beliau memindahkannya kepada kita. Dia mendengar bahwasanya Rasul itu Yakul berkata. Nah ini Bu. Perkataan singkat tapi luar biasa. Apa itu? Man yuridillahu bihi khairan. Man barang siapa yang yuridillahu Allah menginginkan bihi kepadanya khairan kebaikan. Nah, ini kan Bu, kalimat atau kalimat kata syarat ya. Barang siapa yang Allah ingin untuk orang ini mendapatkan kebaikan. Nah, Bu, apa caranya? Caranya adalah yufaqihu fiddin. Itu yufaqih dari kata fiqhi, paham dengan dalam. Yufaqihu artinya maka dia Allah akan menjadikan orang itu faqih, memahami dengan dalam, dengan baik, fiddin tentang agama ini. Apanya Ibu? Ya dari ilmunya. Dari ilmunya itu. Tadi kan kata Bu, kenapa disuruh pergi belajar Ibu? Belajar apa? Pergi belajar? Liyatafaqahu fiddin. Kan? Sama ini Bu. Untuk mendalami fikih dengan dalam agama ini. Di sini katakan, barang siapa yang Allah menginginkan khairon Ibu, kebaikan. Bayangkan, kebaikan berupa apa Ibu? Bapak sekalian?
Oh iya, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat kan? Dunia mau seperti apa? Ya bahagia. Kira-kira apa tuh gambar bahagia, Ibu? Ibu Yati? Hidupnya sehat-sehat, nggak sakit-sakit. Ya, kalau sakit, apa sakitnya segera hilang, jadi sehat. Apalagi? Ada duit untuk menopang kehidupannya. Ya. Ada anak-anak yang membersaminya. Ada pasangan hidup yang menemaninya. Ada rumah tempat bernaung. Ya, Masya Allah. Ada tetangga-tetangga yang baik-baik hati kepada kita. Itu adalah bentuk-bentuk khairon. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya. Siapa yang berikan? Allah yang berikan. Nah, tapi ibu bapak, apa jalurnya? Nah, ini jalurnya. Yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Memahami tentang ilmu agama ini. Ya, paham agama ini, Bu. Ketika dia paham sekalian, dia amalkan, Bu, maka akan bisa mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan kepadanya. Iya, iya. Contohnya, ada orang sakit. Sakitnya ibu berat. Ibu, kira-kira apa jalannya kalau orang itu mau sembuh? Bilang sakitnya. Apa jalannya, Ibu? Ya, semua orang tahu. Ya pergi berobat. Kan gitu kan? Pergi berobat. Semua orang tahu. Ya, kalau sakit, pergi berobat. Kalau sakit jantung, pergi ke dokter jantung. Bukan ke dokter mata. Itu orang sudah tahu itu. Sudah tahu? Itu. Ya. Apalagi Ibu? Nah, kalau kita belajar agama, kita akan tahu bahwasanya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada ilmu tambahannya itu Ibu sekalian. Apa tuh? Tentang ilmu kesabaran. Ilmu kesabaran. Ya. Itu di mana Ibu? Di Al-Qur'an diajarkan itu. Di luar orang ajarkan itu Bu. Ada ilmu ya apa tentang apa tuh bagaimana mengatasi masalah diajarkan. Tapi luar biasa Islam ajarkan bagaimana itu sampai level sabar yang sebenarnya. Ya. Bahkan dikatakan ya, yang namanya itu ujian Bu pasti akan menimpa kita. Tapi dikabarkan ujian itu apapun besarnya itu dia itu kecil sebenarnya. Kecil sebenarnya sekalian. Ya. Lalu sekalian disebutkan resepnya Pak, bersabar. Apa itu bersabar Ibu? Ya menerimanya. Ya kan menerima, nggak banyak komplain. Itu baru sebagian bentuk kesabaran. Apa detailnya sekalian? Detail itu disebutkan oleh Allah. Di mana? Dalam Al-Quran. Ilmu agar bisa mengatasi masalah kita. Ilmu untuk bisa mengatasi masalah masalah kita. Nah, contohnya Ibu ya. Ini kita bakal dapatkan. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca ayatnya, kita perhatikan maknanya itu Bu, maka membantu kita untuk bisa mengatasi masalah-masalah kita. Masalah sakit, masalah utang, masalah keluarga. Oke Bu ya, contoh coba. Coba dibuka surat Al-Baqarah. Ini contoh ilmu Bu. Contoh ilmu akan sesuatu yang bantu kita bisa bahagia dalam kehidupan kita di dunia dan bahkan berujung pada kebahagiaan di akhirat. Coba dibuka Ayatnya Ustaz. surat Al-Baqarah ya Ayat ayat berapa? Ayat 154. Berat. 155. Nah, sebelumnya Ibu, ya sebelumnya apa Bu? 154. Wala tak. Hmm. Ustaz. Nah, sebelumnya lagi Bu, 153. Ah, ini bersambung ini Bu. Masya Allah. Ilmu bagaimana bisa mengatasi masalah kita. Ya. Dari 153 sampai 1, ini panjang Ibu. 157.
Masya Allah ya. Karena Ilmu baca. bagaimana bisa Bu? Bisa tenang hidup kita. Khususnya ketika datang hal-hal yang tidak mengenakkan dalam hidup kita. Sakit, meninggalnya orang-orang yang kita cintai, kan? Masalah finansial, masalah keluarga. Oke, Bu. Ya. Ayat ini sebenarnya, Bu, bicara masalah 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 perang sebenarnya, masalah jihad. Ya, jihad ketika terjadi, Bu, maka masuklah orang-orang yang pergi berjihad. Apa ujung-ujungnya, Bu? Dua kemungkinannya itu. Dua. Pertama adalah mendapatkan kemenangan dalam jihadnya. Atau syahid fi sabilillah. Kan gitu, Bu. Cuma dua kemungkinannya itu sekalian. Nah, bagaimana kalau orang itu terbunuh dalam perangnya? Apakah dia mati? Nah, ayat ini, Bu, beri yang kita gambaran bagaimana mensikapi ya, sesuatu ketika orang sudah masuk dalam takdirnya Allah, dalam syariatnya Allah, dan zohirnya dia mendapatkan hal yang nampaknya tidak enak. Nah, kita lihat coba ayat 153. Saya Nah, baca Ustaz. ya coba Ibu Siti pelan-pelan perhatikan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as Ya coba sabirin. Pak perhatikan maknanya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Iya, Masya Allah. Ibu, Allah mulai menyeru, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang sudah beriman. Ibu, ya, yang sudah Bu beriman. Awalnya apa? Bersaksi, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya. Berdoa kepadanya, meminta kepadanya, bergantung kepadanya. Kecuali Allah. Dan bersaksi, anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, jadi orang beriman. Tapi ketika jadi orang beriman, Bu, ada saja masalahnya itu. Ada saja masalahnya. Iya. Oke, Bu. Nah, ketika punya masalah, Bu, Allah menyeru, wahai orang-orang yang sudah beriman. Mau nggak masalah kamu hilang? Ya mau dong. Caranya apa? Nah, ini Bu, caranya apa, Bu? Istainu. Masya Allah. Itu cara yang paling pertama. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Nah, kan, Bu, minta tolong. Siapa? Kepada Allah. Ibu. Apa dalilnya? Di Al-Fatihah, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Hanya kepadamu, ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu, Ibu. Bapak sekalian. Siapa? Allah. Hanya kepada Engkau, ya Allah, nasta'in kami mohon pertolongan. Ah, ini, Bu. Ini ini perintahnya ini. Ya, minta tolong kepada Allah dalam masalah-masalah kalian, dalam urusan-urusan kita, dalam impian-impian kita, dalam harapan-harapan kita. Masya Allah. Itu pasti akan menimpa kita, Bu, yang namanya masalah itu. Nah, baca, Bu, ini selalu lisan basah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sini, Bu, disebutkan juga ya, ada dua cara ketika kita ini mau minta tolong agar Allah tolong kita atasi masalah kita. Apa itu, Bu? Satu adalah dengan dua S. Nah, dua S. Bisobri wassola. Dua sot. Nah, dua sot. Kan? Satu apa, Bu? Bisobri. Dengan sabar.
Jadi ketika datang sebuah masalah ibu, apa? Sabar. Wah, Ya. Apa itu sabar ibu? Ya. Menerimanya dengan sepenuh hati. Ya. Kenapa saya sudah rajin sholat, rajin baca Al-Quran, sudah pakai jilbabnya bagus. Ya. Ujiannya berat banget ini. Nah ibu, kenapa? Ini adalah ungkapan ya tidak sabar. Ungkapan nggak sabar. Karena semua yang menimpa kita itu bu, ya pasti Allah yang kehendaki. Ya, pasti Allah yang kehendaki. Mungkin ada salah kita situ, ya, ada salah kita, ada dosa kita. Tapi ketika terjadi, dia nggak keluar daripada kemauan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika terjadi bu, sabar, menerima semua yang menimpa kita dengan sepenuh hati. Apa ibu? Tidak komplain kepada Allah. Kenapa? Tidak berprasangka buruk kepada Allah. Nah, itu bagaimana bu? Mana? Sabar. Ya bu. Kira-kira gampang ya bu nih? Wah ini bukan perkara yang gampang ini bu. Ya, menerima sesuatu dan sepenuh hati itu sekalian. Masya Allah. Ya. Yang kedua apa bu? Yang kedua wassalat, dengan sholat. Jadi masalah ibu ternyata kalau orang itu punya masalah, apa caranya bu? Minta tolong kepada Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Tapi dua, satu tetap sabar menerima itu semuanya. Kedua apa bu? Ada yang aktif. Apa itu bu? Sholat. Ya, sholat. Sholat al-jalur yang khusus, ya khusus, ya untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT. Bedanya kalau sabar kan itu kesannya menerima ya pasif, menerima sakit. Nah, gitu kan? Itu kesannya begitu bu. Ya. Nanti ada apa? Berikhtiar. Itu masuk kategori apa? Sabar juga. Berikhtiar mengambil sebab yang semestinya. Sakit pergi ke dokter. Itu sabar juga tuh. Ya. Bukan kalau sabar terima gitu aja. Biarlah sudah takdirnya. Terima saya mati. Ya begitu. Itu bukan sabar namanya bu. Sabar itu bu ada prosesnya. Menerimanya dengan sepenuh hati. Tidak komplain-komplain. Tapi apa? Amal mencari, mengambil sebab khusus untuk menghilangkan masalahnya. Nah, itu bu kategori apa sabar itu. Jadi kalau sakit, bertahu bu, ya, ikhtiar. ke dokter, ya. Sakit jantung, ke dokter jantung, bukan ke dokter mata. Kan gitu sekalian. Belum berhasil, cari lagi. Belum berhasil, cari lagi. Kira-kira begitu. Ya, itu bagian daripada bu, daripada kesabaran. Mengambil sebab untuk bisa mengatasi masalahnya. Nah, itu bu. Tapi ini kan apa terusannya pak pasif ya menerima. Tapi ada bu cara yang kedua untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah sesudah berdoa kepadanya. Ya Allah, sembuhkanlah sakitku. Ya Allah, ya hilangkanlah utangku. Apa itu bu? Bisola. Wasolat dengan sholat. Masya Allah. Jadi Isu. ketika ada masalah ibu, jaga sholat kita. Ingat sholat waktu zuhur apa? Ayo pergi sholat. Ya. Masuklah kita sholat. Ibu, apa? Masuk sholat dengan utang-utang kita. Masuk sholat dengan pikiran tentang sakit kita. Masuk sholat dengan pikiran. Abu, pikiran masalah kita. Boleh nggak? Memang begitu. Ya. Tapi ketika masuk buat apa? Buat minta kepada Allah agar Allah hilangkan masalah kita tersebut. Itu kita hadirkan ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ini beribadah. Ini sholat ya Allah, ini doa ya Allah, ini infak ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah.
Lalu yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ibu hadirkan masalah kita. Hadirkan masalah kita. Masa kita bilang begitu kita nggak punya masalah, Ibu Devia, kan? Pasti ada, ada yang kita ingin sampaikan. Apa masalahnya itu? Nah, itu kita hadirkan dalam hati kita. Kalau doa yang biasa kan disebutkan itu, ya Allah masalahku ini hilangkan ya Allah, tolong aku ya Allah. Ketika baca Al-Quran itu yang dihadirkan dalam hati kita. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, ini berat banget ini. Ini berat sekali nih. Tapi tidak bagi Allah. Karena Allah adalah akbar, yang paling besar. Allah yang al-azim, yang paling agung. Nah ini sekalian. Ya, ini ayatnya Bu. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus jaga sholat. Karena ibu ada orang-orang itu ketika tiba masalah Bu, perginya bukan pergi ke sholat. Apa? Perginya berbuat kemaksiatan. Subhanallah. Ada orang punya masalah dengan suaminya, dengan istrinya. Ya, apa? Pergi kemana? Pergi ke perempuan lain, ke laki-laki lain yang tidak halal baginya. Ya, pergi berzina. Kenapa? Pusing kepalaku sama istriku itu. Pusing kepalaku sama suamiku itu. Kan? Mau tenang. Tenangnya apa? Pergi ke perempuan lain. Pergi ke laki-laki lain. Kenapa? Mau tenang. Tapi dengan cara yang tidak benar. Masya Allah. Ya, bukan begitu jalannya sekalian. Ya, apa lagi yang pergi ya minum khamar, minuman keras yang Allah haramkan. Ya, bukan itu jalurnya. Apa jalurnya, Bu? Jalur sholat. Pergi ke masjid. Pergi ambil air wudhu. Lalu, lalu minta kepada Allah. Ya, agar Allah mengangkat masalahnya. Kalau yang tadi bagaimana? Ya, minum khamar. Hilang masalahnya nggak ada. Cuma hilang sesaat, Ibu. Karena apa? Karena nggak mikirin masalahnya itu. Tapi kalau sudah sadar, bagaimana? Mikir lagi itu masalahnya itu. Jadi beban lagi untuk hidupnya. Nah, Ibu sekalian. Ini Ibu sekalian. Nah, lalu Allah mengatakan, Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Yang sabar ketika datang masalah-masalah mereka. Yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar dari berbuat kemaksiatan. Innallaha Bu ma'a bersama. Maksudnya apa itu Bu bersama? Bersamanya dengan memberikan pertolongan kepadanya. Masya Allah. Bersamanya untuk menguatkan diri dia. Dan bersamanya untuk menghilangkan masalah-masalahnya. Nah ini Bu, ini adalah ilmu Bu. Ilmu. Ya. Kalau kita punya masalah kita ngaji Bu. Oh ya. Oh harus sabar. Oh ya harus jaga sholat. Ya. Nanti sholatnya bukan hanya sholat yang fardu. Tambah lagi dengan sholat malam. Dulunya waktu hidupnya enak-enak, nyaman-nyaman, gak perhatian sholat malam. Bahkan gak perhatikan yang apa, yang wajib-wajib itu. Tapi ketika punya masalah, jadi ingat Allah. Ya, ini Masya Allah. Ayat berikutnya, 154. Ya, Ya, Ustaz. ayo dilanjut Ibu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Ya, coba Bu, mananya Bu? Ini Masya Allah. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Oke Bu.
Wala taqulu, dan janganlah kalian berkata, kan? Ini kalau pas ini Bu, kalau kita bersekejap ini kalian bukan kamu. Berarti orangnya banyak. Kenapa? Karena ada tak di depan, ada waw di belakang, kan? Kalian. Dan janganlah kalian berkata lima yuqtal, kepada orang yang yuqtal dibunuh. Dibunuh, Bu. Ditembak, dibom, apalagi Bu? Ya, yang dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah dalam perang. Ya, jangan kamu katakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah. Jangan bilang dia apa? Amwat. Ya, dia itu apa? Sudah mati. Amwat sudah mati. Ya. Loh, kok gitu? Ini mati. Zohirnya mati ini. Ya, zohirnya mati. Gitu kan? Tapi sini Bapak bilangnya, Bu, jangan bilang begitu. Ya, ya itu zohirnya. Tapi sebenarnya apa, Bu? Bal ahya. Bahkan yang benar, orang ini ahya, orang yang hidup. Masya Allah. Ibu, kok bayang nggak ya? Ada orang di medan jihad mati ya. Yukotal dibunuh ya. Di apa? Ditembak pakai senjata, dibom rumahnya, ya, diincar kendaraannya. Itu kena itu. Ya, dan hancur berkeping-keping misalnya. Ya, kan mati. Ya. Saya berita si fulan yang masuk medan jihad ya dibunuh. Ya. Orang bilang apa, Bu? Ah, amwat, dia betul mati. Ya. Tapi Allah katakan apa? Kalau orang ini memang dia dibunuh di fisabilillah di jalan Allah, ya, karena memperjuangkan agama Allah agar bisa tegak. Sebaliknya bal ahya, bahkan dia itu, mereka itu ahya hidup. Walakin la tashurun, akan tetapi kalian wahai manusia tidak menyadari. Subhanallah. Termasuk yang di Palestina itu ya Ustadz Iya, ya, Bu, yang ini dibunuh Palestina. itu ya. Betul. Hari ini kita dapat kabar ya, Bu, yang menyedihkan tapi juga mengembirakan dari satu sisi. Ya, pimpinannya para mujahidin dari Hamas, ya, Syekh Ismail Haniyah, itu kan, itu di apa? Dibunuh. Ya, kunjungan ke Iran, ya, kunjungan ke Iran, di sana dia dibunuh. Saya lihat. Ya nih. Ya, ini akhirnya tuh terbunuh. Kalau kita yang paham, masya Allah ini Said fisabilillah. Ya, bertahun-tahun menggerakkan kaum muslimin untuk mau memperjuangkan pembebasan Al-Aqsa, kaum muslimin di sana. Masya Allah. Ya, sebelumnya anaknya 3 orang yang meninggal dunia sekaligus. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu. Ya, sekarang ini apa? Beliau rahimahullah menjadi syahid fisabilillah. Ya, jadi kalau kita, Bu, kalau kita belajar belajar ilmu sekalian, ya Allah, ya, semua orang, Bu, pasti menunggu giliran kapan matinya. Mati ketabrak mobil, ya, mati jatuh dari kendaraan, atau mati fisabilillah dalam keadaan baik. Mungkin orang bilang matinya ini jelek banget nih, mati dibunuh. Tapi kalau dibunuhnya fisabilillah, masya Allah. Bayangkan, Bu, sampai termaktub dalam kitabullah, kitab Al-Quran yang sangat agung. Nah, ini untuk menghibur siapa? Menghibur mereka yang harus menjadi para mujahidin fisabilillah. Nah, kalau sudah masuk berarti apa? Termasuk yang diincar oleh musuh-musuhnya. Tapi Ibu, ya, yang harus kita pahami, tidak gampang itu orang mati kalau perang itu, Ibu. Tidak gampang. Kenapa? Orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah itu. Masya Allah. Jadi ketika ini bisa terbunuh fisabilillah sekalian, berarti Allah yang pilih dia. Ya, untuk dapat kehidupan yang luar biasa. Kemudian mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa di akhirat kelak. Berawal dari kenikmatan di alam kuburnya. Nah, ini Bu, bal ahya. Tetapi mereka itu hidup di alam kubur, merasakan nikmatnya kubur, nikmatnya alam kubur. Ya, hanya pindah saja, pindah apa tuh, pindah tempatnya. Tapi sebenarnya apa, Bu? Ahya. Nah, walakin la tash'urun,
Akan tetapi kalian, wahai manusia, tidak menyadarinya. Bayangkan kalau begitu. Hiburan bagi keluarga-keluarga yang ditinggal. Istrinya, suaminya, anak-anaknya. Kan sedih itu. Tapi kalau ingat ini, Masya Allah, mereka duluan pergi. Ya, kapan kita nyusulnya ini? Kapan kita nyusulnya? Wah, tempatnya akan bagus ini, Masya Allah. Nah, ini baru contoh ya. Satu contoh dari ujian-ujian yang zohirnya itu buruk. Buruk. Masuk ke ayat berikutnya, 155. Ini lebih detail lagi, menyebutkan ujian yang pasti terjadi. Ayo, siapa yang baca? Yang lain baca? Masya Allah. Ayo, Ibu. Siapa yang baca? Ibu Jasna boleh baca? Ayo. Al-Baqarah 155. Bisa nyalakan mic-nya Ibu Jasna. Al-Baqarah 155. Ini contoh ya, contoh tentang pentingnya kita belajar. Belajar ilmu agama agar hidup kita jadi bagus. Ya. Yang lain coba, siapa yang baca? Pak Edi baca? Ya. Oh iya, Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu Waalaikumsalam. billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wa nafsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyir Kenapa sabirin. diterjemahkan coba? Ayo. Dan wala nabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kalian bisai dengan sedikit, minal khaufi dari ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, wa naqdi dan kekurangan, minal amwali dari harta, wal anfusi dan jiwa, was samaroti dan buah-buahan, wabasiris sobirin, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Ya, subhanallah. Ibu, Bapak, lihat depannya. Apa lo bilang? Wala dan ada la itu arti sungguh. Itu nak perlu kita bala, bala. Nak, kami akan memberikan bala, memberikan ujian. Ada lagi Bu, nak. Apa itu nak? Anak, andari nak sungguh. Oh, ya. Jadi ada dua penguat. Ada la di depan artinya sungguh, ada nak pun sungguh. Artinya apa? Sungguh-sungguh, pasti, pasti. Kami Allah akan memberikan ujian kepada kalian. Nah, jadi kalau hidup itu pasti ada ujiannya itu. Pasti ada ujiannya. Ya. Tapi Masya Allah, Bu, apa kata Allah? Bisyai'in. Itu ujian cuma sedikit. Cuma Bu, sedikit aja. Berarti apa? Ya, apapun ujian yang kita dapatkan tuh, walaupun kita merasa dia besar, Allah bilang apa? Syai' sedikit. Nggak ada apa-apanya itu bagi Allah itu. Ya. Mau beri kesan apa? Allah mampu untuk bisa mengangkat masalah itu karena dia kecil. Kecil bagi Allah. Apa masalahnya, Bu? Satu, minal khauf, ketakutan. Ya kan, Bu? Takut. Takut negerinya, takut rumahnya. Negerinya nggak aman, takut. Rumahnya nggak aman, takut kebanjiran, dan seterusnya. Nah, itu kan, Bu? Berbagai macam itu ketakutan. Yang kedua, walju kelaparan. Ya, kondisi kelaparan sekalian. Kelaparan karena nggak punya uang untuk beli makanan. Atau punya uang, tapi nggak ada tempat untuk bisa mendapatkan makanan tersebut. Gitu kan? Duitnya ada di kantong, tapi nggak tempat untuk bisa mendapatkan makanan tersebut.
di Palestina, di Gaza itu. Kan? Ada ketakutan, ada kelaparan. Apalagi yang ketiga, wa naqsin, ada kekurangan. Ada, cuma kurang. Ya, ada yang berkurang dari semestinya. Apa saja ada tiga. Satu, kekurangan pada al-amwal, harta kita. Harta kita. Orang punya rumah kontrakan, ya seharusnya bayarnya itu 1 juta. Uangnya nggak nyampe 1 juta, cuma 500 ribu. Bagaimana ya bayarnya ini? Kan bisa menimpa. Atau tiba-tiba anaknya sakit, nggak ada uang yang bisa menopang bayar rumah sakit misalnya. Ya, satu. Apalagi Bu? Yang kedua, kekurangan apa? Wal anfus, jiwa diri. Bagaimana bentuknya? Berupa meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Orang tua, anak kita meninggal. Ya, kemerdekaan berkurang itu, berkurang. Apalagi Bu? Ya sakit. Ya, sakit adalah bagian apa? Berkurang fungsi daripada diri kita. Nah, ini Masya Allah. Semua pasti pernah mengalami sakit, sakit tersebut kan? Luar biasa. Masya Allah. Nah, apalagi Bu? Wathamarat dan kekurangan buah-buahan. Ya, bisnisnya bisnis perkebunan, bisnis pertanian. Ketika panen, hasilnya hasilnya jauh daripada modal yang telah dikeluarkan. Jadi pedagang di pasar, ya, modalnya keluar, sewanya keluar, tapi pemasukannya tidak sebanding dengan pengeluaran yang didapatkan. Masya Allah. Nah, itu sekalian. Apa kata Allah? Kami pasti akan menguji kalian. Tapi sadar ya, kalau kena itu ujian syait sedikit. Dan bisa macam-macam, bisa bergantian. Ya, ada ketakutan, ada kelaparan, ada kekurangan harta, kekurangan diri, kekurangan buah-buahan, bisnisnya nggak lancar. Masya Allah. Baik kan Bu? Pasti menimpa. Nah, ketika terjadi, bagaimana sikap kita? Langsung sebutkan wabashiri sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam dalam bala, dalam ujian yang didapatkan. Ketika kena ketakutan, kena kelaparan, kekurangan harta, kekurangan diri, dan seterusnya. Pak, sikapnya Bu, sampaikan sabar, sabar, sabar. Ya, Masya Allah. Lalu Ibu, nah, dirinci lagi bagaimana itu modelnya sabar. Kayak ini. Bagaimana model sabar itu? Ayat berikutnya 156. Masya Allah. Bagaimana tuh sabar bentuknya Bu? Ini sabarnya nih. Coba siapa baca? Siapa yang baca? Ibu Nevia boleh? Ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, oke. Artinya Ibu, Orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya Allah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. ya, inna lillahi, Sesungguhnya Allah kita adalah milik Allah. Kan inna, sesungguhnya kita sesungguhnya lillah adalah milik Allah. Bagi Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ini ilahi kepada Allah rojiun, kembali kembali. kepada Ah, itu Bu. Lihat Ibu Bu. Apa itu sabar itu? Sabar kata Allah, orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka. Ya kan Bu? Ya. Musibah menimpa mereka. Bayangkan Ibu, mereka nggak bilang orang-orang yang mengatakan apa? Allah memberikan musibah kepada mereka. Nggak begitu bilangnya dia. Tapi musibah yang menimpa mereka. Kalau mereka berkata, ada ucapan pada lisan.
ketika datang musibah? Kenapa musibah, Bu? Gara-gara fulan tabrak mobilku. Nah, begitu? Ya. Sakit gara-gara yang masak ini nggak benar. Ya. Gara-gara orang tua aku nggak perhatikan, nggak kerja keras, nggak dapat duit. Gitu, Bu. Begitu perkataan ketika ada musibah. Ya. Gara-gara. Nggak begitu. Ketika ada musibah, Bu, qalu inna lillah. Masya Allah. Perhatikan, Ibu, perkataan singkat tapi luar biasa. Memberi keterangan di hati awalnya itu. Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Pak Edi, coba bayangkan Pak Edi. Kalau sebuah uang punya saya, ya, oke, maka Ya, terserah saya dong. Saya mau ngapain, ya kan, Pak? ya, betul. Uang saya mau simpan, terserah saya. Saya mau kasih, terserah saya. Iya, Saya mau robek, terserah saya. Ya enggak? ya, Kan begitu, seharusnya begitu. Saya mau buang, terserah saya. Kenapa? Karena uang itu punya saya. Ibu, innalillah. Kita ini milik Allah. Berarti apa, Ibu? Terserah Allah. Mau berbuat apa kepada kita? Mau dikasih sehat atau yang lainnya? Mau dikasih cepat pintar, cepat ngerti atau enggak atau selainnya? Terserah Allah. Nggak ada ruang untuk komplain padanya. Ya, ada ruang. Itu Bu, itu yang kita hadirkan ketika ada musibah. Ini Bu, Masya Allah, bukan perkara mudah, bukan. Bukan perkara mudah ketika ada ujian itu, Bu, bisa bilang begini. Makanya Pak, butuh ilmu sebelum datang sesuatu. Tahu ilmunya? Bagaimana ketika datang musibah? Ini Bu sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Dan sungguh kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ujian menimpa kita, Bu, jangan ditahan. Ya, dioper kepada siapa? Kepada yang berikan ujian. Ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditahan. Kalau tahan, ya puyeng. Nah, kita berat menerima memang berat. Maka kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu memang Bu. Dan sungguh kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, Ibu Bapak sekalian, lihat Bu, apa hasil ketika orang itu bersabar. Bersabar, ini bersabar. Ya, kata Allah ayat 157. Ulaika alaihim solawatum min rabbihim wa rahmah. Ulaika mereka Ulaika. itu yang bersabar. Yang begitu caranya, cara sabarnya Ibu, Bapak sekalian, apa? Alaihim atas mereka. Akan turun kepada mereka. Abu, salawatu min rabbim, salawat dari Tuhan mereka. Nah, apa itu salawat? Kehormatan. Kebaikan, keselamatan. Gitu kan, Bu? Keberkahan. Ya. Siapa? Min rabbim dari Tuhan mereka. Atas mereka. Ya. Atas mereka. Mereka akan mendapatkan salawat, keselamatan dari Tuhan mereka. Apalagi warahmah, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dari Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, yang rahmatnya tiada bertepi, yang rahmatnya tiada ujungnya, yang rahmatnya begitu luasnya. Masya Allah. Ini Bu, ini akan diberikan bagi mereka-mereka yang bisa bersabar ketika ujian itu datang kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu sungguh orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, hidayah bagaimana bersikap yang benar ketika datang ujian kepada mereka.
Makanya Bu, ada seorang sahabat Ibu, waduh, gembira banget nih sahabat. Namanya itu Bu siapa? Abu ya, Abu Salamah, sahabat Nabi. Ya, dia pernah dengar dengar Bu sebuah hadis Nabi. Dia dengar itu, barang siapa yang mendapatkan sebuah ujian atau musibah, ya, lalu mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sungguh kita akan kepada Allah. Tapi ada sambungannya, ada sambungannya. Bilang juga tambahannya. Apa itu tambahannya itu? Berdoa. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikanlah kepadaku pahala pada musibahku ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ini musibah ini. Ada yang meninggal, ada yang terbakar, ada yang begini-begini. Musibah. Nah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikanlah kepadaku pahala pada musibahku ini. Wakhlufni khairan minha, dan gantikan aku yang lebih bagus daripada ujian ini, dari hilang dari ujian ini. Gantikan yang bagus. Oh Ibu, gembira sekali dia. Dia cepat-cepat pulang, ya. Ketemu istrinya, Ummu Salamah. Maka, istriku baru belajar, baru dapatkan ilmu dari Nabi. Apa? Nabi bilang, barang siapa yang kena musibah, lalu baca ini doa, nah nanti dikasih itu. Dikasih apa yang dia doakan tersebut. Wah, istrinya hafal. Masya Allah kan. Uh, Kenapa ya? Karena pasti akan kena musibah macam-macam itu. Bu, benar. Ya. Sesudah itu, suaminya yang sangat dicintai Abu Salamah meninggal dunia. Suaminya itu yang tadi bilang itu, Bu, meninggal dunia. Ya, ketika meninggal dunia, maka ini adalah musibah yang menimpa istrinya Ummu Salamah. Ya, tapi dia ingat doa yang diajarkan oleh suaminya yang bersumber dari nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun baca, Inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Pasrah tenang hatinya. Dan sungguh kita akan kembali kepada Allah. Dia bilang lagi Bu, Allahumma jurni fi musibati, Allah berikan aku pahala pada musibahku ini. Nama lagi Bu, wa khlufni khairan minha, dan gantikan aku dengan yang lebih bagus daripada ujianku ini. Bu dia baca, tapi dia mikir, gantikan. Siapa yang lebih bagus daripada Abu Salamah, suamiku yang sudah meninggal dunia ini? Begitu Bu, dia mikir. Dia baca. Tapi Pak Edi, Pak Adib, dia mikir. Mikir, siapa ya? Ya, Rasulullah. siapa ya yang lebih bagus daripada suamiku ini? Tapi ya dia baca. Karena apa? Karena begitu yang suami ajarkan, katanya dari Nabi, dia baca itu. Udah. Setelah dia baca, oke, udah lewat lewat masa idahnya, akhirnya Nabi datang kepada beliau dan melamarnya. Ya, melamarnya. Ini bukan gadis muda ini, Bu. Bukan gadis muda, sudah berumur. Masya Allah. Akhirnya sekalian, panjang ceritanya, akhirnya dia menikah. Dia menikah dengan siapa? Dengan Rasulullah. orang yang lebih baik daripada suaminya. Kepada suami. Akhirnya Bu, dia bisa mendengarkan langsung dari Nabi ilmu-ilmunya. Nah, termasuk Bu, ilmu yang kita sering baca tiap hari itu Bu, tiap pagi petang. Apa Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang dibaca setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang kan? Ini, itu, 3 kali. Itu apa? Dari mana? Dari Ummu Salamah yang bilang. Nabi itu punya kebiasaan baca. Baca kalau sholat subuh ya, sorry. Sholat subuh. Baca apa? Ini doa. Allahumma in as'aluka ilman nafi'a, ya Allah. Aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima olehmu. Dari siapa Ibu? Dari Ummu Salamah. Yang Allah wujudkan doanya ketika kena musibah. Digantikan dengan yang lebih bagus oleh Allah SWT. Dapat Rasulnya dan dapat ilmu Al-Quran, ilmu hadis dari Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.
Bayangkan, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. So, ya. Dan ternyata kalau kita perhatikan Bu, oh, dalam hidup ini terlalu banyak ujian-ujian, masalah-masalah. Tapi kalau kita sabar, kita prasangka baik kepada Allah, kita akan dapatkan hal yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Jadi memang nggak semua itu kita bisa ceritakan sama orang lain, ya, ya, nggak semua. Tapi masya Allah, ketika terjadi itu masalah menimpa diri kita, ya, ya, tapi Allah gantikan yang lebih bagus, ya, daripada apa yang kita dapatkan sebelumnya. Ibu sekalian, apa ini? Ilmu. Ini yang dikatakan, barang siapa yang man yuridillahu bi khairon, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, man yuridillahu bi khairon, man barang siapa yang yuridillahu, Allah menginginkan bihi kepadanya khairan kebaikan. Caranya dibuat hartanya banyak, jadi cakep, jadi cantik. Ya, itu juga. Tapi bukan itu disebutkan. Apa? Apa disebut kalau Nabi? Yufakihu. Allah menjadikan dia itu fakih. Fikih, pintar fikih, pintar agama. Yufakihu fiddin. Memahami dengan baik tentang agama ini. Nah, caranya Bu? Dimudahkan belajarnya. Masya Allah. Masya Allah. Sudah berumurnya banyak, 60 tahun, 70 tahun, tapi Allah masukkan hidayah. Masukkan semangat untuk mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan ketika dapat ilmunya itu bermanfaat sekali itu dalam hidup dia. Ah, termasuk ini nih, apa yang kita bacakan pada hari ini, Bapak Ibu muliakan. Sebagai penutup, saya mau sebutkan sebuah cerita, Bu ya. Ini cerita saya dapatkan ketika belajar sama-sama Syekh. Syekh kemarin ya, Syekh Ahmad Samiri yang isi kajian kita itu. Ya, beliau pernah cerita dalam sebuah kajian beliau, ya, tentang cerita seseorang pengembala, pengembala kambing, Pak Edi, Pak Adib, ya. Umurnya apa? Umurnya 40 tahun, orang biasa. Namanya itu apa? Al-Kisai. Ini orang dulu. Ya mungkin abad ke satu kedua lah. Orang dulu tuh. Namanya Al-Kisai. Umurnya 40 tahun, seorang apa? Pengembala Penggembala kambing. kambing. Suatu hari ada seorang anak-anak yang bermain. Anak-anak bermain dekat dia. Dicari sama ibunya. Mana anakku ini yang lagi main-main? Lagi main. Apa? Ya, dekat dekat kambingnya itu siapa? Al-Kisai. Dipanggil anaknya, dimarah-marahin. Dia bilang, kamu jangan banyak main, ya. Nanti kamu itu bodoh kayak gitu ya. Kamu nanti jadi seperti si Fulan. Dia tunjuk itu, tunjuk dia. Kamu nanti kalau begini nih banyak mainnya, kamu seperti si Fulan itu. Dia tunjuk siapa? Tunjuk apa? Pengembala kambing Al-Kisai. Kisah ibu lihat itu. Hah? Dia bilang begitu. Ya, kamu jangan seperti kisah itu. Anaknya, wah, masya Allah. Kalau ibu orangnya bukan apa? Kalau kita orangnya, oh kita pasti marah-marah itu. Kamu hina saya, kamu pakai saya. Tapi dia nggak begitu, Bu. Langsung dia apa? Tembus itu ejekan, Bu. Masuk ke hati. Tapi luar biasa. Ini makian ibu ternyata, Bu, merubah hidupnya. Apa dia bilang? Bener ini, saya bang ini. Saya yang bodoh. Ya, bener saya kayak begini. Gara-gara saya bodoh, kayak nggak belajar. Akhirnya udah putuskan apa? Saya harus belajar. Ya, harus belajar. Maka dia putuskan dia jual itu kambing-kambingnya, Ibu. Dia jual. 40 tahun kan? Ya, dia jual apa? Dia pakai duitnya untuk pergi belajar. Aku belajar Al-Quran. Sehingga jadilah dia pada akhirnya, Bu, seorang ulama Al-Quran yang terkenal. Yang menjadi rujukan dalam ilmu membaca Al-Quran. Ilmu kiroah. Ilmu kiroah. Itu ada kiroah apa? Kiroah Al-Kisai namanya. Kita baca pakai kiroah Hafiz namanya itu, Bu. Ada yang lain namanya itu kiroah Al-Kisai. Dari dia itu jalurnya. Dari dia itu jalurnya. Masya Allah. Akhirnya Abu Sufyan Allah angkat martabatnya. Allah berikan kebaikan lebih besar kepadanya. Bahkan
Kebaikan yang tidak ada putus-putusnya. Kapan mulai belajar ibu? Orang bilang sudah tua 40 tahun. Anak itu, anak SD. 40 tahun tuh bukan masanya masuk pesantren. Ya Peri ya, Pak Fauzin. Ya, bukan masuk pesantren. Tapi belajar yang penting. Masya Allah. Apalagi belajar Al-Quran terutama. Membaguskan bacaan Al-Quran kita. Terus kita belajar. Tadi Pak Syawal kan kita belajar tahsin ya. Ada yang baca, oh ada yang perlu diperbaiki bacaannya. Bagaimana baca huruf ro, kapan ditebalkan, kapan ditipiskan, bagaimana cara baca huruf guna, ya, Masya Allah. Belajar paham Al-Quran, termasuk pada hari kita belajar ilmu sebagian ilmunya. Nah, Alhamdulillah. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kita berharap Bu sekalian, nah, ini materi-materi bisa memberikan inspirasi kepada kita, kepada kami secara pribadi, demikian pula yang lainnya. Ini program Bu agak unik ini kaitnya Bu. Gak seperti program yang lain. Dia punya banyak perbedaan. Ya, banyak perbedaan. Tapi yang paling utama adalah semangat yang mau dibangun. Semangat Bu yang mau dibangun program ini. Semangat semakin kuat interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi ada program belajar baca Al-Qurannya. Nanti ada program kita belajar menghafal sama-sama ya. Nanti program kajian Al-Quran secara tematik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua kita lewat pertemuan kita pada Amin. demikian Bu ya. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar satu ayat dan berapa? Satu hadis ya. Ya, bagian daripada materi bagian ketiga ya. Bagian ketiga dari keutamaan ilmu dan keutamaan para penuntut ilmu. Semoga Allah berikan kita tambahan ilmunya dan amalnya insya Allah Ta'ala. Oke, pekan depan Amin. kita ketemu lagi di waktu yang sama insya Allah Ta'ala. Sebelum kita lanjut Bu, kira-kira ada hal-hal yang mau disampaikan, faidah-faidah atau hal-hal baru yang dirasa bermanfaat untuk ibu bapak sekalian. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Ustadz, mencari ilmu itu tetap harus sabar ya Ustadz ya bertahun-tahun gitu ya. Iya ibu, apa tetap harus sabar Bu, Masya Allah. Ya, karena kalau sabar Bu, apa? Mengundang ma'anya Hmm, Allah. iya. Kan? Inna Allah ma'a Ah, as-sabirin. Sabirin. Dan kalau Allah Bu sudah bersama kita Bu luar biasa. Nah, itu saya ingat ada perkataan Syekh lagi itu Bu yang luar biasa. Dia punya banyak kata-kata yang luar biasa. Ya, apa dia bilang tentang pengaruh ma'a bersama itu? Ma'a, dia bilang itu kun ma'al Quran, kun ma'al Quran. Jadilah kamu selalu bersama Al-Quran. Apa hasilnya Pak? Yakun kullu syai'in ma'aka. Yakun akan berada kullu syai'in segala sesuatu ma'aka bersamamu. Kebahagiaan bersamamu. Bisa jadi harta bersama denganmu. Keluarga bersama-sama denganmu. Apa lagi bisa lihat? Ya, baik sekali itu. Bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Masya Allah. Ya, kapan tadi ya? Saya tadi terdengar cerita. Kemarin cerita, ada ustazah, guru sekejap. Sudah berapa? Sudah masuk level keempat. Ya, level keempat. Ilmunya udah jauh. Ya. Tapi ada satu ibu-ibu yang, aduh capek, susah. Nggak bisa lagi menghafal. Ya. Akhirnya apa? Eh, akhirnya sama temennya mau mau pamitan, mau keluar kelas. Ya, ini kasih offline nih di sebuah tempat. Ya, jadi dia udah mau bersepakat ini minta izin. Udah hampir 2 tahun belajar paham Al-Quran, banyak manfaatnya, tapi merasa berat. Kenapa? Banyak hafalannya katanya. Banyak hafalannya. Kalau kajian Memang. nggak mau mikir kan, nggak mau mikir. Aduh. Ya, akhirnya dia bilang apa? Udah ya bilang sama ketua kelasnya, ya masuk baik-baik, keluar baik-baik. Keluar hmm. baik-baik kan Bu? Nah, tapi temannya bilang, ya kalau dia mau keluar, kita ngomong dulu nih, ya. Sebelum dia 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 apa dia ustaz datang, dia mau pamitan, kita ngomong sama dia baik-baik juga. Akhirnya apa sekalian? Akhirnya
Ya, selusanya datang, teman-teman pada kumpul di situ, bicara tentang apa, bagaimana nikmatnya kita ini belajar dan seterusnya. Ya, akhirnya masya Allah bu, dia putuskan apa? Dia nggak mau berhenti, mau lanjut lagi. Ya, ustadznya masuk, ya ustadznya masuk, ya isi materinya, ya, iya, yang penting kita harus belajar. Udah, kita udah pernah sampaikan, itu sekejap, materi cuma dua yang penting itu. Apa? Materi level satu, level dua, Oh, level 3 4 tambahan. Ya, kan sudah pintar tuh, udah kuasai. Mau dihafal silakan, nggak dihafal pun nggak apa-apa. Cuma nggak enak saya Ustaz. Saya paling bodoh. Orang pada hafal, saya nggak hafal, saya nggak enak gitu. Dia merasa nggak enak karena dia nggak hafal. Nggak bisa mikir dia. Ya, dia suka sama tadaburnya. Tapi kalau suruh menghafal tuh nggak enak dia rasanya. Ya, gara-gara ini nggak mau pamitan. nggak Ya, jadi. saya bilang, kan sudah bilang kita, mending bersama aja. Kalau nggak mau ngafal, nggak usah hafal. Ya, karena itu jauh lebih bermanfaat. Alhamdulillah akhirnya nggak jadi apa? Nggak jadi keluar. Nggak jadi. Tapi bukan 4C ya dok, ya Ustadz ya. Saya nggak bilang. Empat sih gini. Iya, kelas yang lain, kelas di sana sebelah, kelas offline. Ya gitu kan Bu. Masya Allah gitu. Karena kalau keluar ini susah cari lagi nih yang lain nih. Ya. Tapi kalau udah berhenti itu susah mulainya lagi tuh. Ya, Nah, kira-kira begitu. tinggalannya lebih banyak. Nah, kira-kira begitu Pak Idi ya, Pak Ibu Sudarni. Nah, itu Iya, ya. Ustaz. Masih Dan kita ini kompak, semangat Ustaz. nih. Ustadznya nih semangat. Mesti Empat muridnya sih nih semangat kompak juga. Ustadz. Insya Allah. Oke Bu ya. Kompak Empat, sampai lanjut Ya, terus. gitu. Ada lagi yang mau 4C sampaikan? kompak Ustadz. Ustaz, Oh, Afan Ustaz. Kalau mau ya. nanya di luar konteks ini boleh Ustaz. Ya, silakan Pak. Semoga Ada kemarin kan kami lagi menghafal juga nih Pak. Ismun nama dengan ismun dosa itu gimana Oh, Ustaz? Tulisannya kan sama Ustaz. beda tulisannya, beda banget. Ya. Is. Kalau ismun kan pakai sin. Jin. Oh Oh, iya ya, Pakai Kalau itu pakai ismunnya sa kan ya. tak. pakai tak. Iya, iya, iya betul. Nah, Kalau beda, invitar dengan insikok sama-sama terbelah gimana Ustaz? ya, beda Caranya tulisan. gimana? Beda tulisan, Pak. Insikok. Sama-sama terbelah kan beda tulisannya itu. Iya, Nah, itu ini bentar. jadi sama, cuma kan dia beda. Jadi ada tuh lapas yang dia mananya mirip-mirip, tapi beda tulisannya. Gitu. Tapi secara umum mana itu mirip-mirip. Gitu. Ya, Pak Edi ya. iya, Ya, ya, siap Ustaz. ya variasi lah. Variasi dalam berbahasa kan. Satu kata punya makna yang sama, tapi dia bentuknya berbeda kata tersebut. Ya, ada itu banyak gitu dalam bahasa Arab itu. Kata Iya. yang mirip-mirip, tapi apa dia tuh beda bunyinya. Wah itu banyak sekali tuh, banyak banget. Ya, kan. Syukran Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Oke Bu ya, cukup ya. Masya Allah, jam 9:04. Semoga bisa Ya, nikmat. syukron Oke, Ustadz. Astagfirullah. Menarik Apa? Ustaz. Ya, Menarik nih. insya Allah pekan depan. Ini Pak, kita materinya begitu Pak. Materinya dia tematik bentuknya. Per tema ya. Iya, Ini sudah masuk pertemuan yang keberapa ini, Bu? 10 ya? 10 ya? 9. iya. Tapi syukurnya semua materinya ada rekamannya. Nanti kalau mau lihat, ya insya Allah bisa. Yang kedua, ada peserta yang memberikan rangkuman. Berikan rangkuman materinya, bisa dilihat rangkumannya juga. Cuma begini Bu, ya tapi beda tuh. Beda tuh materi dalam bentuk yang kita dengarkan dengan yang tertulis. Ya, tertulis. Kan kita tuh perlu mengulang lagi Bu, materinya itu kita dengarkan lagi. Apa? Dengan suara kan itu penting. Ya, suara dari guru. Kenapa? Karena itu bermanfaat bisa memberikan kita semangat untuk iya. lebih maksimal lagi. Ya, oke Bu ya. Oke cukup. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallahu bihamdik. Asyhadu an la subhanakallahumma wa ilaha illa anta bihamdika. astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu alla Alhamdulillahi rabbil ilaha illa alamin. anta. Astaghfiruka wa Wassalamualaikum atubu ilaih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.